Coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Handphone, laptop, kipas angin, televisi, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut dibuat oleh pabrik dengan diberi buku petunjuk penggunaannya. Buku petunjuk tersebut dimaksudkan agar alat tersebut digunakan dengan benar sehingga awet dan tahan lama. Begitupun Allah dalam menciptakan manusia. Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia bisa berperilaku dengan benar sehingga bisa selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Dalam materi ini akan kita pelajari sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa Arab yaitu bacaan atau dibaca. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah artinya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan memiliki nilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran memiliki beberapa nama lain, yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikir, At-Tanzil, Asy-Syifa, Al-Huda, dan lain-lain. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat menurut bahasa artinya melemahkan atau segala sesuatu yang melemahkan. Adapun kemukjizatan Al-Quran adalah yang pertama berkaitan dengan kabar-kabar gaib yang dibawa Al-Quran. B. Berkaitan dengan aspek susunan kata atau ibarah dan uslub atau i'jaz bayani. C. Berkaitan dengan aspek hukum dan reformasi. D. Kemukjizatan ilmiah, petunjuk dan isyarat atas hakikat-hakikat ilmiah. Validitas Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan jalan mutawatir. Tidak ada yang dapat mengubah atau menggantikannya. B. Adanya kesahihan penisbatan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diperkuat oleh dalil rasio yang kuat. Jika bukan dari Allah, niscaya terdapat perbedaan dan pertentangan antar ayat atau surah. C. Al-Quran merupakan mukjizat yang terus lestari sepanjang masa. D. Adanya keyakinan yang mendalam terhadap eksistensi Al-Quran sebagai kitab terakhir yang paling lengkap. Selanjutnya, kandungan dan isi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran mengandung hukum-hukum akidah atau ahkam i'tiqadiyah berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, hukum-hukum akhlak atau ahkam khuluqiyah yang berkaitan dengan akhlak. C. Hukum amal atau ahkam a'maliyah. Kandungan ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ibadah, dan muamalah. Selanjutnya, hukum muamalah dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Pertama, hukum yang berkaitan dengan keluarga atau ahkam asy-syahsyah. Yang kedua, hukum perdata atau ahkam al-madaniyah. Ketiga, hukum pidana atau ahkam al-jinayah. Yang keempat, hukum acara atau ahkam al-murafa'at. Yang E, hukum perundang-undangan atau ahkam al-dusturiyah. Selanjutnya, hukum ketatanegaraan atau ahkam al-dauliyah. Dan hukum ekonomi dan harta benda atau ahkam al-iqtisadiyah wa al-ma'maliyah.
Adapun keistimewaan Al-Quran adalah sebagai berikut. Al-Quran itu terpelihara dari tahrif atau perubahan dan tabdil atau pergantian. Hal ini dapat dilihat dari dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang kedua, Al-Quran terjaga dari pertentangan atau kontradiksi. Hal ini dasarnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 82. Selanjutnya, Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak seorang pun yang mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Selanjutnya, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Hal ini menurut hadis riwayat Muslim. Al-Quran juga sebagai penawar atau obat hati dari penyakit syirik, nifak, dan yang lainnya. Al-Quran juga akan memintakan syafaat kepada Allah SWT bagi orang yang membacanya. Nah, itu tadi keistimewaan Al-Quran. Selanjutnya, keistimewaan yang berikutnya yaitu Al-Quran sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah yang nyata. Al-Quran menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dasarnya yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Al-Quran juga memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, baik berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Al-Quran memberitahukan perkara-perkara gaib yang akan datang. Dasarnya surat Al-Qamar ayat 45. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis memiliki beberapa sinonim, yaitu sunnah, khabar, atau asar. Hadis berarti perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan itu berisi materi yang disampaikan perawi, sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan. Sanad yaitu rangkaian yang menjadi perantara sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bisa disimpulkan hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan atau perbuatan dan persetujuan. Menurut Mahmud At-Tahan. Hadis yang berupa perkataan yaitu disebut hadis qauli. Hadis ini didasarkan atas segala perkataan Nabi Muhammad SAW menggunakan redaksi qala atau yaqulu. Selanjutnya, hadis perbuatan disebut hadis fi'li. Hadis ini didasarkan atas segenap perilaku Nabi Muhammad SAW menggunakan redaksi kana yakunu. Sedangkan hadis yang ketiga yaitu hadis berupa persetujuan atau takriri, didasarkan pada persetujuan Nabi Muhammad SAW memakai redaksi alima atau ya'lamu. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai bayan takrir, yaitu hadis sebagai penguat atau memperkuat keterangan di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu sebagai bayan tafsir, yaitu hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran dan fungsi yang terbanyak pada umumnya. Tiga macam penjelasan hadis terhadap Al-Quran yaitu yang pertama tafsir al-mujmal. Hadis memberikan penjelasan rinci pada ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, tahsis al-am, yaitu hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, takyid al-mutlak, yaitu hadis membatasi kemutlakan ayat Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pertama yaitu sebagai bayan naskhi, atau hadis
bisa menghapus atau menasah hukum yang diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai bayan tasyri', hadis menciptakan hukum atau tasyri'. Menciptakan hukum syariat maksudnya. Kitab hadis yang dipedomani, yaitu kitab-kitab sahih. Kitab hadis yang paling sahih yaitu hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua, kitab-kitab sunan, yaitu kitab yang berasal dari 4 sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Yang ketiga, kitab-kitab musnad, yaitu kitab-kitab selain Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musnad Abu Razak, Musnad Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan lain-lain. Sedangkan kitab-kitab hadis yang lain yaitu Al-Asakir, Ad-Dailami, Ibnu Najjar, Abu Nuaim, dan lain-lain. Kitab ini mengumpulkan hadis yang tidak didapati pada generasi awal. Adapun sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian ijtihad adalah tidak digunakan melainkan pada hal yang mengandung kesulitan. Ijtihad menurut istilah yaitu mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal baik untuk mengeluarkan hukum syar'i maupun dalam penerapannya. Ijtihad itu terbagi dua. Yang pertama, ijtihad untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya. Yang kedua, ijtihad untuk menerapkan hukum. Selanjutnya, kita pelajari tentang syarat-syarat melakukan ijtihad. Syaratnya yang pertama yaitu harus mengerti makna yang dikandung oleh ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui hadis hukum, baik secara bahasa maupun dalam pemakaian syara. Yang ketiga, mengetahui ayat atau hadis yang telah dimansyuh dan yang telah dinasakh. Yang keempat, mengetahui masalah yang sudah menjadi ijma' menyangkut hukum dan tempatnya. Adapun syarat-syarat melakukan ijtihad yang kelima yaitu mengetahui seluk-beluk qiyas. Yang keenam, menguasai bahasa Arab dan ilmu bantu yang berhubungan dengannya. Selanjutnya, mengetahui ilmu usul fikih dan mampu menangkap tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum. Adapun fungsi ijtihad yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad. Yang kedua, sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang pengertiannya tidak jelas. Yang ketiga, untuk mengembangkan prinsip hukum dalam Al-Quran. Yang keempat, pengembangan prinsip hukum dalam Al-Quran dan Sunnah karena ayat dan hadis yang jumlahnya sedikit dapat menjawab berbagai masalah yang jumlahnya tidak terbatas. Adapun kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum adalah yang pertama untuk menjawab problematika kehidupan manusia yang muncul setiap saat yang tidak ditemukan hukum bakunya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Islam sangat menghargai peran akal dalam menyelesaikan permasalahan, asalkan tidak menyimpang dan sesuai dengan prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Adapun bentuk-bentuk ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para pakar Islam tentang hukum suatu masalah yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya tentang pembukuan Al-Quran. Yang kedua, qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu masalah atau kejadian yang tidak ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya,
karena di antara keduanya ada persamaan ilat atau sebab-sebab hukum. Contohnya mengharamkan minuman keras. Selanjutnya, hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi dan pembagiannya? Hukum taklifi yang pertama yaitu wajib atau fardu, yaitu segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama wajib syar'i, yaitu suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan berdosa. Yang kedua wajib akli, yaitu suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau rasional. Selanjutnya, pembagian hukum taklifi yang kedua yaitu fardu ain, yaitu suatu ketetapan yang harus dilakukan oleh setiap muslim seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Yang ketiga, fardu kifayah, yaitu suatu ketetapan yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka orang muslim yang lain terlepas dari kewajiban tersebut. Tetapi apabila tidak ada yang mengerjakannya, maka berdosalah semua. Contohnya dalam pengurusan jenazah. Pembagian hukum taklifi yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yaitu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, seperti puasa Senin dan Kamis. Selanjutnya, pembagian hukum taklifi yang ketiga yaitu haram. Haram yaitu perkara yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti meminum minuman keras. Yang keempat yaitu makruh. Makruh yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya yaitu merokok. Yang kelima yaitu mubah. Perkara yang apabila dikerjakan dan ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Contohnya seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Nah, itu tadi kelima macam pembagian hukum taklifi. Adapun kedudukan hukum taklifi adalah sebagai berikut. Yang pertama sangat penting karena menempati kedudukan kedua setelah akidah. B. Inti dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga sebagai petunjuk dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Adapun fungsi hukum taklif atau hukum taklifi yaitu mengatur kehidupan manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, mewajibkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera, dan bahagia. Yang ketiga, sebagai stabilisator ketika meniti kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun hikmah hukum taklifi adalah sebagai berikut. Semua amal manusia mengandung nilai ibadah sesuai tingkatan masing-masing. Ada yang wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Peningkatan diri dalam beribadah dan amal soleh. Dengan hukum taklifi, manusia juga mengetahui konsekuensi dari amal perbuatannya sehingga lebih berhati-hati dalam berbuat. Hidup juga menjadi tentram dan tenang karena telah mengerjakan kewajiban. Selanjutnya dengan hukum taklifi kita dapat meningkatkan keimanan dalam hablum minallah dan hablum minanas. Adapun cara penerapan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Dengan memahami hukum taklif, diharapkan umat muslim menerapkan hukum taklif dalam kehidupan sehari-hari. Berlomba-lomba dalam kebaikan,
dengan mengerjakan semua yang menjadi kewajiban dan semua perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Menampilkan perilaku yang sejalan dengan hukum taklifi adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan cara melaksanakan hal yang wajib dan sunnah. Yang kedua dengan meninggalkan perbuatan yang haram dan makruh. Kemudian banyak meningkatkan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Selanjutnya menunjukkan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, serta berlomba-lomba dalam mencari kebaikan atau fastabiqul khairat. Adapun ringkasan materi yang sudah kita pelajari tadi adalah sebagai berikut. Sumber hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dijadikan dasar, aturan, atau pedoman dalam berperilaku oleh setiap muslim. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis yaitu segala perilaku Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Macam-macam hadis meliputi qauli, fi'li, hammi, dan takriri. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan naskhi, dan bayan tasyrik. Adapun sumber hukum ketiga yaitu ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad berupa ijma', qiyas. Selanjutnya ijtihad merupakan bentuk penghormatan terhadap akal manusia sehingga setiap problematika kehidupan dapat dicari solusinya. Adapun hukum taklifi yaitu ketentuan Allah SWT yang wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf. Hukum taklifi meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mempelajari materi-materi tentang hukum Islam dapat memperjelas apa saja hukum Islam atau sumber hukum Islam yang wajib kita pedomani dan kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.